Bagaimana sih puasanya orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis? Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, saya akan mencoba ya berbagi pengalaman, share informasi bagaimana sih caranya kita yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam menjalankan ibadah puasa ya, terutama puasa Ramadan, karena sekitar 2 hari lagi ini kita akan, umat Islam ya, akan melaksanakan yang namanya puasa Ramadan, puasa wajib ya teman-teman. Nah, video ini saya buat ya karena sekitar 2 minggu yang lalu ada subscriber saya ya di YouTube ini silaturahim ke rumah saya ya. Beliaunya itu masih anxiety-nya itu masih tinggi sekali. Beliau takut ya mau menghadapi puasa Ramadan, tapi takut tidak bisa menjalankannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya apa yang sudah saya jelaskan dulu sama ibu-ibu ini ya. Ibu-ibu itu sekitar umur 65 tahunan lah ya teman-teman ya. Beliau pensiunan kepala sekolah ya, guru ya, pensiunan, dan beliau mengalami gangguan anxiety psikosomatis ya. Jadi sudah ya belum stabil waktu itu. Mudah-mudahan sekarang sudah agak mendingan. Nah, teman-teman ya, sudah cukup lama saya tidak membuat video ya, baik di YouTube, TikTok maupun di Facebook. Karena kebetulan ya untuk aktivitas pekerjaan saya itu agak padat ya, baik yang di rumah maupun di usaha saya, sehingga membagi waktunya itu jujur ya agak susah teman-teman membuat video ini ya. Nah, tapi ada kesempatan ini saya mencoba untuk ya betul-betul meluangkan waktu membuat video ini teman-teman. Walaupun jujur ya hari ini juga sebenarnya tidak ada waktu, tapi karena ini mau menjelang Ramadan ya, banyak orang ya, mungkin ya, orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini pasti kebingungan ya, ingin menjalani ibadah puasa, tetapi dia terbiasa ya di siang hari itu nyemil, karena kalau tidak nyemil biasanya sensasinya muncul. Nah, orang yang kena anxiety ini kan seperti itu ya, ketika terbiasa nyemil, ketika terbiasa makan di siang hari, kemudian menghadapi bulan Ramadan yang mana siang hari kita tidak makan, tidak nyemil, itu pasti bingung, pusing, panik ya, stres. Nah, ini yang terjadi pada orang yang mengalami gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis yang siang harinya itu masih ya sering makan. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan perlu saya sampaikan ya, perlu saya disclaimer bahwa saya bukan seorang dokter, bukan seorang psikiater, bukan seorang psikolog ya, bukan juga seorang terapis. Saya hanya orang biasa ya yang dulu pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis hampir 5 tahun, dan alhamdulillah teman-teman ya, sembuhnya itu bukan karena obat, bukan karena herbal ya. Sembuhnya saya itu karena dengan menjalankan pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, dan pola pikir yang sehat. Nah, ketiga hal ini teman-teman ya adalah kunci dari kesembuhan teman-teman yang ingin lepas dari ya belenggu asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Bagaimana 3P itu sudah saya share pada video-video sebelumnya. Tinggal teman-teman simak aja video-video yang sudah saya share itu. Teman-teman simak, diputar berkali-kali ya, sampai betul-betul paham ya, memahami apa itu GERD, anxiety, psikosomatis, bagaimana cara menanganinya, dan nanti teman-teman itu mudah ya untuk sembuhnya, itu seperti itu. Yang penting dipahami dulu penyebabnya kenapa, kemudian cara mengatasinya bagaimana, itu nanti akan sembuh tanpa obat, tanpa herbal ya. Dan sembuhnya sepengalaman saya itu justru berhenti dari obat dan herbal. Karena saya dulu juga pernah menjalani ya bertahun-tahun minum obat, bertahun-tahun minum herbal, tetapi tidak sembuh-sembuh ya. Sehingga
saya mencari metode-metode yang lain ya, dan alhamdulillah yang cocok adalah metode menjaga pola makan, menjaga pola pikir, dan menjaga pola hidup. Itu sepengalaman saya. Nah, bagaimana ya bagi orang-orang yang sedang, yang masih ya mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan? Nah, sepengalaman saya teman-teman ya, yang pertama teman-teman nggak usah panik dulu, itu penting ya. Tenang saja, nggak usah panik. Saya dulu juga sudah mengalami. Saya sudah mengalami gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis ya teman. Dan saya itu alhamdulillah bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan teman-teman ya. Nah, kemudian, yang perlu teman-teman siapkan adalah teman-teman harus pahami ya, harus dipahami bahwa ya yang namanya ibadah puasa itu tidak membahayakan buat asam lambung, buat teman-teman ya. Puasa itu justru bagus ya buat sistem pencernaan teman-teman ya. Yang mana setiap saat perut kita itu terisi makanan, dengan berpuasa itu teman-teman ya, itu membersihkan seluruh sisa-sisa makanan ya yang nempel di usus kita. Jadi puasa itu sangat bagus sekali. Itu yang perlu teman-teman pahami. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Nah, teman-teman memang ya agak ribet ya. Jadi orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini dalam menjalankan itu agak ribet dikit ya. Ribetnya bagaimana? Ketika berbuka, ketika sahur, itu juga harus diperhatikan ya. Jadi teman-teman, penting sekali ketika teman-teman itu ketika bersahur dulu ya, sahur dulu itu adalah menjaga jenis makanannya, kemudian menjaga cara memasaknya teman-teman. Nah, makanan yang aman sepengalaman saya teman-teman ya, nasi lembek ya bagi yang masih parah ya, yang masih parah. Kalau yang sudah mendingan ya nasi normal nggak apa-apa ya, yang sudah agak memberikan nasi normal nggak apa-apa. Prinsipnya kalau teman-teman itu masih parah ya nasi lembek aja, jangan bubur ya, jangan bubur. Pokoknya sering kali saya ingatkan jangan makan bubur teman-teman ya, itu justru memperparah ya asam lambung teman-teman. Itu pengalaman saya seperti itu, jangan bubur, pokoknya nasi lembek. Kemudian lauknya apa? Lauknya telur ayam kampung direbus teman-teman, itu untuk protein teman-teman ya, itu penting sekali, telur rebus itu penting. Minimal 1 lah, kalau misalkan teman-teman kuat makan 2 ya 2 nggak masalah. Kemudian protein tambahannya lagi adalah tahu putih rebus teman-teman. Dan kemudian sayurnya, sayur wortel, kemudian sayur labu siam. Nah, itu dulu saya sahurnya hanya itu aja teman-teman. Dan kalau sekarang ya, kalau saya yang sekarang hari ini saya berpuasa ini, tadi sahurnya tidak hanya ya, alhamdulillah ya bisa sahur dengan telur rebus, kemudian labu siam, wortel rebus ya, sama tahu putih rebus. Udah itu tanpa nasi ya. Kalau saya sekarang jarang makan nasi teman-teman. Kenapa jarang makan nasi? Ya mencoba untuk menjaga berat badan saya saja supaya nanti tidak kembali seperti dulu. Dulu saya berat badannya 80 kilo teman-teman ya. Jadi kalau saya makan nasi itu cepat naik ya, sekarang cepat naik, sehingga saya ya makanya itu aja. Dan itu nggak bikin lemes teman-teman, betul ya, tidak bikin lemes ya, justru kita itu lemesnya hilang ya. Kalau makan nasi itu kan kadang-kadang ngantuk ya teman-teman ya, nah ini malah nggak ngantuk teman-teman. Itu sepengalaman saya. Jadi perhatikan ya teman-teman. Nah, saya lupa teman-teman, sebelum teman-teman melakukan sahur ya teman-teman ya, setengah jam sebelum sahur teman-teman minum air putih hangat ya, 1 gelas besar aja. 1 gelas air besar itu diminum dulu teman-teman. Kemudian setelah minum air hangat ya, agak panas lah ya, agak panas ya, yang penting di lidah itu kuat lah ya. Pokoknya agak panas itu 1 gelas besar diminum. Nanti teman-teman setelah minum dibuat, misalkan teman-teman mau nyiapkan makanan, silakan nyiapkan makanan. Tapi kalau tidak, ya mungkin teman-teman bisa dilakukan sholat malam ya. Dan sholat taubat itu penting teman-teman ya. Sholat taubat itu ya
Kalau teman-teman supaya mendapat ketenangan tuh tiap hari nggak apa-apa sholat taubat ya. Kemudian sholat tahajud ya, sholat hajat, sholat tasbih, pokoknya sholat-sholat yang lain lah ya, terserah teman-teman. Mau sholat qodok juga nggak masalah ya. Apalagi mungkin dulu ya waktu kita masih muda itu sering meninggalkan sholat wajib, sholat waktu. Nah, ketika ada waktu luang ya, terutama sebelum sahur ya teman-teman, itu bisa itu teman ya dipakai untuk sholat qodok, sholat yang dulu pernah teman-teman tinggalkan ya, sholat ya walaupun waktunya tidak zuhur, teman-teman untuk sholat zuhur nggak masalah, yang penting niatkan untuk nyaur hutang ya, atau membayar hutang sholat kita yang dulu pernah kita tinggalkan. Itu yang diajarkan oleh guru saya ya. Karena ya yang namanya kita hidup itu masa muda itu pernah nakal ya, pernah meninggalkan sholat ya, pernah meninggalkan puasa ya, termasuk puasa-puasa di luar Ramadan ini ya. Kalau teman-teman mau puasa dengan niat puasa untuk membayar hutang puasa Ramadan yang dulu pernah ditinggalkan ya, sampai mungkin lupa ya kapan kita meninggalkan sholatnya ya, silakan aja ya teman-teman. Dan itu ya tidak melanggar syariat ya teman-teman ya. Nah kemudian setelah tadi ya minum air putih, kemudian dipakai untuk sholat ya, kemudian teman-teman sahur ya, sahur biasa aja ya. Sahurnya bagaimana ya, yang penting terasa kenyang lah ya teman-teman, terasa kenyang, nggak usah kenyang banget ya, kenyang aja. Nah kalau sudah teman-teman setelah sahur nggak boleh yang namanya berbaring, nggak boleh yang namanya tiduran, nggak boleh ya. Pokoknya minimal ya hanya duduk ya. Itu teman-teman lakukan sampai zuhur ya. Pokoknya dari sahur sampai zuhur teman-teman nggak boleh itu yang namanya berbaring atau tiduran ya. Kalau ngantuk bagaimana ya, ditahan aja teman-teman, ditahan. Misalkan mau tidur ya sambil duduk aja ya, pokoknya nggak boleh berbaringan, karena itu nanti berpengaruh sekali terhadap rasa di perutnya ya. Kalau teman-teman berbaring tidurnya itu nanti perutnya agak panas itu ya, nanti tenggorokannya juga panas ya. Apalagi yang masih parah itu kadang-kadang sesak nafasnya datang lagi, sehingga penting sekali ya tidak tiduran, tidak berbaring setelah sahur ya sampai nanti zuhur. Kalau sudah zuhur bagaimana, silahkan, yang mau tidur nggak masalah ya, mau tidur mau berbaring silahkan, nanti nunggu zuhur. Itu sepengalaman saya. Nah kalau sudah ya udah kita tinggal nunggu waktunya sampai maghrib. Ketika maghrib bagaimana? Ketika maghrib teman-teman yang perlu dilakukan adalah yang pertama ya, minum air putih panas agak hangat ya, air putih aja, air putih sedikit nggak masalah ya, mau segelas besar juga nggak masalah, tapi sedikit dulu aja nggak apa, sedikit. Kemudian teman-teman pakai untuk sholat ya, setelah sholat maghrib ya teman-teman bisa dilakukan dengan buka ya. Bukanya apa? Bukanya sama ya, nasi lembek, kemudian telur ayam kampung ya, rebus ya, kemudian wortel, tahu siam juga direbus silahkan, pakai sayur bening silahkan ya, tahu putih rebus. Itu sepengalaman saya, dan hal tersebut teman-teman ya, insya Allah teman-teman tidak akan bagaimana ya, tidak akan lemes dan tidak akan, pokoknya insya Allah kuat selama 1 bulan teman-teman. Yang penting teman-teman yakin ya bahwa satu piring makanan kita ya, entah itu nasi, entah itu hanya sekedar sayur ya atau telur, itu kuat untuk bertahan hidup ya selama 1 hari teman-teman. Insya Allah kuat teman-teman. Kalau hanya sekedar kayak kelingannya datang, selemesnya datang, sempoyongnya datang, takutnya datang, itu wajar karena teman-teman masih mengalami gangguan yang namanya asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tapi berlatihlah untuk cuek dengan keadaan tersebut ya. Yakin saja kalau sudah sahur udah kuat sampai maghrib, kuat betulan ya teman-teman. Jadi tenang aja, nggak usah panik, nggak usah parno ya, kuat puasa teman-teman. Nah mudah-mudahan ya buat teman-teman yang masih belum sembuh, masih ketakutan ya untuk menjalani ibadah puasa,
yakin bahwa teman-teman itu pasti mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Kalau misalkan teman-teman masih takut bener ya, yang penting teman-teman sudah berusaha ya, diniati untuk berpuasa teman-teman ya. Jadi tetap sahur seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian teman-teman bertahan sekuatnya. Kalau memang kuatnya sampai zuhur ya udah zuhur berbuka. Kalau sampai asar ya udah asar berbuka. Tapi kalau dulu saya ya ketika zuhur panik, kemudian saya nunggu bentar lagi tahan lagi ya. Nanti jam 1 tahan lagi bentar lagi ya. Jam 2 tahan lagi bentar lagi. Terus seperti itu tanpa terasa sudah jam 5 sore. Nah, kalau sudah jam 5 sore itu kalau mau buka itu udah sayang ya. Udah enggak ya sayang mau buka jam 5 kan akhirnya dengan badan enggak enak, kelingan, pusing, mau pingsan dan seterusnya itu ya tetap saya pertahankan sampai maghrib. Itu dulu saya seperti itu. Jadi sehingga teman-teman silahkan bisa dicoba, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Saya doakan buat teman-teman semuanya yang belum sembuh, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan ya, bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Doakan saya teman-teman supaya saya selalu diberi kesehatan, keberkahan ya buat saya, buat keluarga saya, agar saya bisa selalu berbagi pengalaman, share informasi ya terkait dengan pengalaman saya dalam mengatasi gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.